pasti sudah klik video ini. Jadi kali ini kita akan belajar statistika lagi secara online. Dan yang kita pelajari kali ini adalah asumsi klasik dalam analisis regresi linear. Ya, jadi sebenarnya dalam analisis regresi linear kita punya asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi ya. Asumsi atau syarat-syarat agar model ini dapat diterapkan pada data kita. Nah, asumsi klasik ini dikenal dengan IIDN. Nah, di sini ada tanda error ya. Di sini ada tanda error. Jadi residual, error, residual, sisaan itu sama, atau galat itu sama saja ya. Jadi di mana asumsi klasiknya adalah syaratnya adalah error berdistribusi IIDN dan ditambah naik satu multikolonialitas. Nah, IIDN ini apa sih? Jadi IIDN ini adalah identik, independen, dan berdistribusi normal. Ditambah lagi satu syarat yang keempat, itu khusus untuk analisis regresi linear berganda adalah multikolonialitas. Nah, yang pertama kita akan ngomongin tentang identik. Identik ini artinya tidak ada heterogenesitas yang akan kita uji dengan menggunakan uji Gregson. Yang kedua adalah independen. Independen ini artinya tidak ada autokorelasi dalam dalam errornya. Nah, kita gunakan adalah uji Darwin-Watson. Yang ketiga adalah distribusi normal. Nah, di sini maksud adalah residualnya atau galatnya mengikuti distribusi normal dan kita bisa gunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengujinya. Nah, yang keempat ini tambahan untuk regresi linear berganda, yaitu untuk model regresi yang memiliki variabel bebas atau variabel prediktor lebih dari satu, yaitu tidak ada atau tidak terjadinya satu peristiwa yang disebut dengan multikoliniaritas, yaitu antar variabel prediktor atau variabel bebasnya tidak berkorelasi tinggi. Nah, kita bisa mengujinya dengan menggunakan nilai VIF atau variance inflation factor dan nilai toleransi. Oke? Nah, yang perlu diingat adalah yang diuji dalam asumsi klasik ini adalah errornya ya. Errornya atau residualnya atau galatnya, bukan datanya ya. Jadi bukan data. Jadi harus residual. Oke, karena kita ngomongin residual atau error atau galat, nah, maka kita kan harus kenalan dulu sih apa sih maksudnya dengan residual atau error atau galat ini. Nah, di sini kalau kita lihat garis regresi, nah di sini kan ada titik-titik amatan. Ini adalah titik-titik amatan ya. Ini disebut scatter plot. Ya, jadi kita mengamati X dan Y-nya, pasangan X dan Y, pasangan X dan Y, pasangan X dan Y ya. Kemudian kita akan menduga model regresi yang paling mendekati dari titik-titik tersebut. Ya, jadi kita akan menduga garis regresi linear. Nah, di sini anggap saja yang biru ini memang garis regresi linearnya dengan persamaan ini ya. Nah, kemudian tentu saja tidak semua titik pas berada pada garis regresi ini. Garis regresi ini adalah garis dari model regresi dugaan. Ya, dugaan. Jadi garis regresi ini akan meramalkan ketika X 9 seharusnya Y-nya berapa gitu. Nah, tentu saja tidak selalu dugaan itu akan sama dengan amatan. Dengan kata lain, tidak semua titik amatan ini selalu tepat berada pada garis regresi. Ya, ada selisihnya, ya kan? Ada selisih. Nah, selisih-selisih inilah yang disebut dengan error atau galat atau residual. Ya, yaitu nilai dugaan dikurangi dengan nilai amatan. Ya, jadi di sini ada E1, E2, E3, E4, E5 dan seterusnya sebanyak dengan datanya kita ada berapa. Maka sebanyak itulah ada error atau residual atau galat. Ya, mudah-mudahan dipahami. Sekarang kita mau bagaimana sih kita mencari residual pada SPSS. Jadi yang tadi tuh, yang error-error tadi tuh bisa kita hitung dengan menggunakan SPSS. Tidak perlu kita hitung secara manual. Jadi, kalau manual bisa aja sih, cuma tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita buka file SPSS kita. Saya masih menggunakan file yang sebelumnya, di mana X1 adalah jumlah WP, X2 adalah tingkat kepatuhan WP. Mohon maaf, WP itu maksudnya wajib pajak ya. Lalu yang Y adalah penerimaan PPN.
Oke, di sini saya sudah membuka file SPSS saya, jadi bisa dilihat di sini ya. X1 adalah jumlah WP, X2 adalah tingkat kepatuhan WP, dan Y adalah PPN atau penerimaan pajak negara dalam miliar rupiah ya. Kemudian kita masuk ke datanya, sudah ada 30 data. Kemudian kita seperti biasa kita masuk ke analyze, lalu kita regression dan linear. Kita masukkan nilai dependen kita yaitu PPN, dan independen kita adalah jumlah WP serta tingkat kepatuhan WP. Lalu kemudian kita klik save. Kita masukkan ke residual. Di sini residual kita pilih yang unstandardized residual. Oke, kemudian kita klik continue aja, lalu kita klik OK. Dia akan keluar output regresi seperti biasa ya di window output. Nah, kemudian nilai residualnya akan ada di data ya, di window data ya. Jadi di sini akan bertambah 1 yaitu residual 1 karena kita minta save residual yang unstandardized. Oke, demikian cara mencari residual. Oke, setelah kita dapatkan nilai residual, kita mulai menguji masing-masing asumsi klasik yang disyaratkan dalam analisis regresi linear ya. Yang pertama adalah ada asumsi residual identik. Nah, residual identik ini maksudnya adalah ketika kita melakukan uji kesamaan varians dari residual. Jadi harusnya residual itu memiliki kesamaan residual itu memiliki kesamaan varians, jadi harusnya terjadi homogenasitas. Jadi tidak ada perbedaan varians antara varians yang satu dengan varians lainnya. Tidak ada perbedaan mencolok maksudnya ya. Jadinya semua variansnya harusnya identik antara satu residual dengan residual yang lainnya. Nah, ini disebut keadaan ini adalah disebut homogenasitas. Nah, homogenasitas ini sama dengan artinya tidak terjadi heterogenasitas. Maka banyak juga yang uji-uji yang lebih terkenal dengan nama uji hetero atau uji heterogenasitas. Itu sama aja dengan menguji asumsi residual identik ya. Nah, kita gunakan adalah uji Gleiser. Nah, uji Gleiser ini memiliki hipotesis yang pertama, H0 adalah tidak terjadi heterogenasitas, atau dalam kata lainnya di H0 ini asumsi kita terpenuhi ya, atau H1 terjadi heterogenasitas. Nah, kita gunakan uji Gleiser di mana uji ini adalah meregresikan absolut residual dengan semua variabel prediktor atau variabel independen kita atau X-nya. Nah, H0 ditolak pada nilai T di uji parsial masing-masing variabel prediktor lebih besar dari T tabel atau nilai signifikannya kurang dari alfa. Oke, jadi kita bisa pakai ini untuk menolak H0 ya. Nah, kemudian tentu saja sebelumnya kita hanya memiliki unstandardized residual ya kan. Nah, sekarang kita harus menghitung dulu namanya absolute residual. Jadi sebelumnya residual kita ada yang positif, ada yang negatif ya kan. Sekarang kita mau absolutkan semua residual itu. Jadi yang negatif kita jadikan positif, yang positif tetap positif ya. Jadi kita saya mungkin buka SPSS-nya aja dulu biar lebih gampang saya buka SPSS yang sudah ada residualnya. Nah, di sini kita lihat residualnya masih ada yang positif dan negatif ya. Jadi untuk mencari kita klik transform, kemudian kita compute variable. Nah, kemudian di sini target variable ini kita ketik ya. Kita ketik target variable. Maksudnya nanti kita akan membuat suatu variable baru dengan nama yang akan kita tentukan, yaitu ABS residual atau ABS res juga boleh ya. Oke, ini diketikkan, kemudian masuk numeric expression yang di sebelah kanan ini sebenarnya boleh dicari di function di sini kita cari f, sebenarnya boleh di double klik, atau boleh diketikkan ABS itu boleh ya. Jadi seperti itu. Nah, ABS ini dalam kurung tanda tanya, maksudnya dia mau memperjelas ini ABS apa. Nah, yang kita mau kan absolute residual ya. Jadi kita masukkan unstandardized residual ke dalam
tanda tanya tadi. Oke, jadi kita sudah masukkan ABS dalam kurung residual 1. Lalu kita klik OK aja, maka kita sudah punya di sini ya absolute residual di bagian data view-nya ya. Kita sudah punya satu variabel tambahan yaitu absolute residual. Ini kelihatan tidak sama mungkin karena ininya ya, jumlah desimal. Coba kita samakan. Oke, jadi kita sudah terlihat sama ya jumlah desimal yang tadi saya samakan 5. Jadi sudah terlihat bahwa ini yang negatif jadi positif. Oke, sudah kita dapatkan absolute residual yang bernilai semua positif. Kemudian tadi diminta adalah kita klik kita regresikan absolute residual dengan semua variabel independen kita atau variabel X kita. Maka kita klik analyze, regression lagi, lalu linear. Tapi kita ganti dependennya bukan lagi PPN, kita ganti dengan absolute residual. Yang lainnya sama ya, independennya sama. Oh ya, tadi kita centang residual ya di save. Kita hilangkan centangnya biar dia tidak keluar lagi residual yang lain. Dia tidak membingungkan. Oke, kemudian kita continue. Lalu kita oke kan saja. Sehingga kita sudah dapatkan suatu analisis regresi dengan menggunakan variabel dependennya adalah absolute residual dan independennya atau X-nya adalah X1 dan X2. Oke, mungkin saya bahas di PPT. Oke, kemudian kita langsung saja melihat ke tabel output ya. Tabel output, yaitu tabel koefisien pada output itu maksud saya. Oke, jadi kita lihat di sini koefisien pada output, kita lihat ada jumlah WP dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kita lihat nilai T dan nilai signifikansinya. Nilai T untuk yang jumlah WP itu sebesar min 0,631 dengan signifikansinya 0,533. 0,533 kan lebih besar daripada 0,05 ya alfa kita, sehingga dia tidak dapat menolak H0. Dengan kata lain, H0 diterima untuk jumlah WP. Tapi ternyata begitu juga terjadi untuk tingkat kepatuhan WP, nilai T-nya 1,455 dan signifikansinya 0,157. 0,157 juga lebih besar dari alfa, sehingga pada kedua variabel ini H0-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedasitas pada semua variabel independen. Maka asumsi residual identik terpenuhi. Oke, demikian pembahasan atau penjelasan singkat mengenai asumsi klasik dan juga bagaimana kita menguji asumsi identik atau uji heterokedasitas dengan menggunakan Gleitzer. Ya, mungkin asumsi-asumsi lain saya akan bahas di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas atau ingin kita diskusikan bersama-sama. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Semangat ya, jangan lupa belajar. Terima kasih.